Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang karena kasih-Mu telah mengorbankan putra tunggal-Mu untuk lahir, mati, dan bangkit untuk penghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami berkumpul untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan mendengar apa yang ingin sebagian Kau katakan kepada kami. Biar Roh Kudus memimpin acara ini sejak awal sampai dengan akhir, dan urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, bukan hamba yang berbicara tapi Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesempatan untuk bisa fokus untuk mendengarkan, berbicaralah kepada kami. Inilah doa ucapan syukur dan terima kasih yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Pertama-tama terima kasih nih kepada Pak Heri yang sudah diberi kesempatan dari Kelapa Gading. Saya kemarin nostalgia Pak, 17 tahun yang lalu saya rutin di sini. Waktu itu presidennya masih Pak Vincent gitu loh. Ya. Wah jadi, tapi tempatnya nggak berubah sama sekali, puji Tuhan. Saya kok akhir-akhir ini banyak diminta untuk membawakan firman. Topiknya cuma satu, uang. Saya juga heran. Saya pelayanan di Sydney, mau topik apa? Ya tentang uang aja Pak, mengelola keuangan. Kemarin saya di Taiwan juga pelayanan 3 kali. Topiknya apa? Uang. Hari Minggu kemarin saya juga diundang untuk pelayanan di gerejanya Pendeta Yusuf Roni, Gereja Kema Abraham. Judulnya agak nyeleneh, waktu saya diundang, saya dapat undangan kaget juga. Judulnya itu dompet istri lebih tebal, beban atau berkat. Waduh, saya pikir ini nyeleneh amat judul. Ternyata menarik ya. Dan memang kita semua cinta uang ya Pak. Sampai saya pun sama Pak Dali disuruh ngelola uang. Ngelola loh, bukan milik saya ya Pak Dali ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita lihat dasar daripada firman Tuhan ini. Karena memang bicara mengenai, kita nggak bicara mengenai uang aja, tapi disebut harta kekayaan. Ya, sedikit saya pengalaman, saya pernah disuruh khotbah di Israel di Bukit Sabda. Ya waktu itu masih junior banget lah, 20 tahun yang lalu. Pak tolong uraikan dong salah satu sabda Allah di Bukit Bahagia yang nomor 1. Berbahagialah mereka yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Waduh, saya pikir kalau gitu mau masuk surga kita mesti miskin dulu ya Pak. Mikir gimana, oh ya Tuhan kasih hikmat. Memang benar, apapun kita, kekayaan kita berapapun banyaknya, tapi di hadapan Tuhan we are zero, nothing. That's the fact. Miskin kita di hadapan Tuhan. Dan setelah menjalani kehidupan sekian lama, saya sudah hampir 3/4 abad ini, ternyata memang benar faktanya bahwa we have money, kita punya kapasitas, punya kedudukan, punya segala macam. Di hadapan Tuhan kita adalah zero. Ya. Kita lihat ayat dasarnya, Amsal 23 ayat 4 sampai dengan 5 sebagai titik tolak daripada uraian kita. Saya bacakan firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Amin. Ayat yang kedua, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Wih, dahsyat ayat ini. Memang luar biasa sekali, dan faktanya Bapak-bapak sekalian, pengalaman pribadi saya mengatakan demikian. Saya kebetulan berkarir sudah hampir 50 tahun ya, sebagai profesional maupun sebagai konsultan. Dan ya bergaulnya sama konglomerat para sultan. Ternyata benar. Ya kita nggak mengatakan orang Kristen nggak boleh kaya, salah. Itu berkat Tuhan. Tapi persoalannya bagaimana kita memperolehnya, bagaimana kita mengelolanya, dan tujuan apa yang menjadi tujuan hidup kita kalau diberkati. Ini poinnya. Di sini dikatakan jangan bersusah payah. Kan di Kejadian sudah dikatakan, untuk makan dan minum engkau harus bersusah payah bekerja, benar kan? Tapi bersusah payah di sini untuk menjadi kaya. Ini problemnya. Ya, kadang-kadang kita sering dengar orang bilang, aduh dia mah kaya, dia mah miskin. Saya kadang-kadang mikir juga, kok Tuhan menciptakan kita serupa seperti gambaran Allah. Kenapa ada yang miskin, ada yang kaya istilahnya? Ternyata saya dalamin. Secara filosofi teologisnya, miskin dan kaya itu yang ukurannya manusia, benar Bapak Ibu? Ukuran manusia, ukuran Tuhan semua sama. Ini penting sekali. Ini dasar pijakan utama dalam memanage keuangan, bahwa
Tidak ada istilah kaya dan miskin. Itu ukuran manusia, ukuran Tuhan tidak ada. Ya. Nah, bersusah payah di sini berarti kita menghalalkan segala cara. Saya terakhir saya dengar, waktu itu saya juga nggak ingat lagi. Saya dulu mengajar di Universitas Atmajaya cukup lama. Tiba-tiba ada yang teman saya bilang sesama dosen, Pak, bro, ingat nggak murid kamu? Yang mana? Johnny G. Plate katanya. Oh ya, kenapa? Oh itu yang korupsi, seumur hidup kan triliunan. Itu bekas mahasiswa saya. Ya, saya bilang, gua nggak ngajarin dia korupsi tuh. Ya fakta ini semua udah tahu ya beritanya. Tapi itu kenyataannya bersusah payah dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, atau misalnya kadang-kadang kita tahu juga bagaimana dalam suatu keluarga atau personal management financial kita kadang-kadang lupa ya bahwa sumber berkat bukan dari kemampuan kita. Betapa banyak para konglomerat yang problem. Saya waktu krisis 98 nanganin beberapa konglomerat, aduh sedih banget. Dari yang kaya raya sampai habis ludes semua karena masalah kejadian waktu itu. Nah, ayat Lukas lebih parah lagi. Berjaga-jagalah, hati-hati dengan segala ketamakan. Ini fakta. Dan saya dan kita semua mengakui, ya. Padahal pada suatu saat kita sekarang berpikir nggak bapak-bapak sekalian. Saya berpikir di usia 70 tahun ini, kita berapa sih butuh uang untuk makan satu hari? Saya dulu kerja mulai dari naik motor, dari asisten sampai jadi manajer, sampai direktur, CEO segala macam. Bener loh, nggak pernah puas gitu loh. Pertama kerja naik motor, naik bus malah. Kapan dia bisa punya kendaraan sendiri? Naik motor, puji Tuhan. Lama-lama mikir, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kapan ya naik mobil? Saya ingat mobil pertama saya dikasih waktu satu grup farmasi besar waktu itu. Mobil itu Suzuki Jimny yang kayak kotak sabun. Wah, bangganya bukan lain ya. Tapi lama-lama mikir, kapan kau naik sedan ya, pegel naik Jeep. Gak ada habisnya. Itulah ketamakan manusia ya. Nah, kita lihat ayat pada berikutnya. Nah, Bapak-bapak sekalian, tanpa kita sadari ya, ayat mengenai uang, harta dan materi ada sekitar 2.300 ayat. Kita bisa tanya sekarang enak ada AI, ada Google ya. Sedangkan ayat mengenai kasih, iman dan doa hanya 1.350 ayat. Ini luar biasa fakta yang ada ya. Sekarang ini kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa memang harta, uang, materi itu adalah menjadi segala-galanya dalam pertaruhan kehidupan kita. Ya sekarang ini kan lagi rame Timur Tengah Pak, ujung-ujungnya kan masalah uang. Israel dengan Iran, saya baca berita kemarin yang bertepuk tangan Rusia, asik minyak naik katanya, gue jualan lebih banyak. Mikirnya cuma duit. Udah pikir ya. Nah persoalannya, mengapa uang sering dibahas? Ini menjadi persoalan. Pagi, sore, siang, malam kita cuma mikir uang. Pertama, uang adalah nyata sebagai kehidupan sehari-hari. Hal yang tidak kita bisa pungkiri. Ya, walaupun kadang-kadang orang bilang nggak ada uang setengah mati, ya uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang setengah mati. Bener Pak. Tiap hari mikirnya uang. Wah selamat datang tuh Pak, bekas bos saya tuh Pak Vincent. Nostalgia bos di sini. Ya, nah jadi memang itu kenyataannya uang kebutuhan kita. Kita nggak bisa hindari, jangan kita munafik. Ya. Yang kedua, sikap dan pandangan terhadap uang menunjukkan prioritas rohani seseorang. Kelihatan sekali, bapak-bapak sekalian. Ya. Kita butuh uang pasti semua bapak dan saya juga sama semuanya. Tinggal persoalannya, bagaimana kita menyikapi, melihat, memperlakukan, memperalat uang itu dan itu menunjukkan sikap rohani kita. Sorry ya, saya lagi nggak ke gereja dulu nih, lagi baru buka cabang baru, sibuk tiap hari Minggu. Sikap rohani akan kelihatan sekali. Sorry nih Pak, saya nggak ke gereja dulu, baru beli villa di puncak, jadi mau nikmatin. Sikap rohani orang akan kelihatan sekali. Ya, ini penting. Yang ketiga, mengapa uang sering dibahas? Uang bisa menjadi berhala yang dapat mengalihkan orang dari Tuhan. Ini fakta. Saya pernah pelayanan kunjungan penjara, ya para koruptor. Maaf ya, 60-70% semua orang Kristen Pak. Ini fakta. Benar saya pernah kunjungan dengan Pak Yakob Esra pada melayani. Itu luar biasa Pak, saya juga kaget. Lalu apa gunanya kita menghayati firman kalau seperti itu? Dan memang karena uang kita bisa keluar dari Tuhan. Faktanya banyak sekali. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian. Lalu kalau kita bicara, tadi saya katakan, apakah kita nggak boleh kaya Pak? Bapak-bapak pernah kepikir,
definisi kaya dalam keluarga kita tuh apa sih? Pasti semua orang bilang depositonya banyak, penghasilannya gede, malah kalau perlu udah punya passive income yang hebat, rumah, sandang, pangan, papan lengkap. Apakah itu yang namanya kekayaan? Saya coba dalami secara teologisnya, ternyata that's not the point, Pak. Saya punya dulu pernah kerja sama satu konglomerat bosnya saya. Kalau mau pergi ke luar negeri, menteriak, Lucy, tolong obat tidur saya. Saya tanya, kenapa? Dia gak bisa tidur kalau ke luar negeri, mesti minum obat tidur. Aduh, masih mending saya tidur mah enak aja gitu ya. Itu faktanya. Dan kenyataannya seperti itu. Ya, saya konseling banyak keluarga, Pak. Ya, dan saya melihat rata-rata konglomerat semua. Itu kadang-kadang saya mengucap syukur buat Tuhan, gua gak sekaya dia. Tapi kayaknya kok saya lebih happy gitu. Yang berantem sama anak, berebutan harta, aduh macam-macam. Saya sampai ngalamin, ibu bisa mensomasi anak karena masalah warisan. Ya amplop, saya bilang, semuanya because of money. Seperti itu, Pak. Fakta loh, Pak. Saya pusing nanganinya, sampai saya panggil psikiater aja dah, Pak Kopester, tolong tanganin, pusing saya Pak, itu ODGJ semua. Ya. Nah, materi uang, benar, kekayaan itu ada 3 macam, Pak. Pertama jelas kita nggak munafik ya, materi uang itu adalah yang pertama, itu adalah salah satu kekayaan kita. Next Pak. Ya. Kekayaan dalam bentuk materi uang itu untuk apa sih? Untuk memberi kita sandang, pangan dan papan, itu aja intinya. Ya, ini sering sekali saya kebetulan juga banyak menangani perusahaan konsultasi untuk mengenai keuangan. Antara kebutuhan dengan keinginan itu berbeda banget Pak. Ya, kita butuh uang jelas ya, tapi inti utamanya itu cukup untuk memberi kita pangan, sandang dan papan, rumah ya, punya bisa makan sehari. Kadang-kadang saya berpikir kita nih semua puji Tuhan, mudah-mudahan bersyukur Pak ya, kita bisa makan enak seperti ini ya, atau mungkin konglomerat makan di hotel mewah dengan sendok berlapis emas, dengan lampu candlelight, jutaan sekali makan. Sementara mungkin supir saya, dia dengan keluarganya mungkin cuma ke mall, makan bakso aja. Pertanyaan saya, kenyangnya sama nggak Pak? Sama semuanya, that's the difference, hanya feeling. Mungkin lebih bahagia yang makannya cuma makan bakso aja dengan keluarganya, lebih happy. Mungkin Pak konglomerat mikir, aduh utang jatuh tempo nih gimana ya, kalau macam aduh dolar naik nih, ini Selat Haromas mau ditutup nanti Iran katanya perang, gimana ongkos transportasi. Lain Pak pemikirannya. Sikap rohani akan tercermin dari sikap uang. Benar kita butuh materi. Nah ada 2 pesan untuk ini. Pertama, uang itu bukan tujuan tapi alat. Ini penting sekali. Dan harus diingat, uang itu hamba yang baik, benar. Loh, kita punya uang mau beli apa bisa kan? Nurut dia, beli mobil, beli ini. Ya, tapi hati-hati, dia tuan yang jahat. Contohnya, lihat aja. Kadang-kadang kasihan ngeliat udah umur 60, 65 masuk penjara, hukuman penjara korupsi. Karena seperti itu menjadikan uang sebagai hamba. Oke, yang pertama tadi, materi itu adalah salah satu kekayaan dalam keluarga. Ya, ternyata bukan hanya materi namanya kaya. Kalau kita lihat satu keluarga, wih luar biasa rumahnya mewah, mobilnya banyak, segala macam semua. Dia kaya loh gitu. Kaya ukurannya apa? Padahal kekayaan yang kedua yang harus dimiliki oleh suatu keluarga adalah emosional. Nah, apa hubungannya Pak? Ya, saya akuntan ya. Jadi kalau di neraca itu ada harta, ada tangible, ada intangible kan? Tangible itu yang faktanya ada deposito, gedung, mesin. Tapi ada yang intangible yang tidak berwujud. Nah keluarga ini terpikir gak bahwa kita harus punya kekayaan intangible, diantaranya adalah emosional. Papa mau kaya semua segala macam duit gak berseri, tetapi tiap hari berantem sama istri sama anak. Atau anak bisa berantem sama orang tua. Saya nangin satu keluarga konglomerat, udah go public, omsetnya triliunan kelapa sawit. Ya saya gak sebut namanya. Karena dia partneran, lalu anaknya ini maunya anak paling besar jadi presdir kan, ya penggantinya kan, ternyata oleh partner tidak disetujui, marah setengah mati anaknya, benci sama orang tuanya, sampai dia bilang, ini mama gara-gara mama nih merayu papa supaya saya nggak dikasih jadi presiden direktur. ODGJ akhirnya Pak, benar-benar jadi kayak segini, padahal duit nggak berseri Pak, itu fakta. Ya kenapa? Emosional seperti itu, sampai konseling sama saya ajak juga partner saya yang Pak Yakob,
eh, istilahnya itu, saya benci sama mama. Saya cuma tanya satu, emang lu lahir dari kebo? Seperti itu. Dan semuanya itu masalah uang, Pak. Aduh ampun, saya sampai kaget sekali. Ya, tapi ternyata kehidupan itu ada seperti itu. Nah, keluarga yang kaya punya uang benar, tapi uang bicara secukupnya. Tapi punya tingkat emosional yang luar biasa, yaitu ada ikatan dalam kesatuan hati. Ya, saya kemarin khotbah di GKA juga khusus mengenai family, bicara soal bagaimana peran suami dan istri. Ya enggak gampang sih memang, ngomong sih gampang kenyataannya, tapi saya katakan, ya saya bukan berarti malaikat sama istri nggak pernah ribut atau beda pendapat, wajar. Ya, tapi kalau kita berpijak pada landasan firman Tuhan, pasti akan berbeda. Nah, dalam keluarga, kekayaan itu nomor 2 adalah emosional. Kita bisa saling, manusia memang darah dan daging, bisanya satu saat emosional dan sebagainya. Tetapi ada ikatan emosional. Kita membangun keluarga bukan tujuan untuk saling menguasai, mendominasi, tapi kita ingin hidup damai sejahtera. Saya ditanya Pak Soekardi, sekarang ini kan pelayanan di mana-mana, keren. Saya nggak bangga dengan pelayanan, bukan, itu tugas yang diberikan Tuhan. Visinya apa Pak? Ya visinya apa? Ya saya bilang cuma satu, saya mau menuju kehidupan yang kekal. Saya bilang ingat ya, kita ini ada tubuh, roh dan jiwa. Kalau udah mati, tubuh kita ya hancur. Jiwa kita bisa guncang Pak, ya bisa guncang dan banyak ODGJ kan sekarang. Tapi roh kita itu yang milik Tuhan, yang Tuhan hembuskan waktu Adam diciptakan. Itu yang ada. Nah kita akan menuju kehidupan kekal. That's my plan. Ya. Nah memberi ikatan dalam kesatuan hati emosional, pertama hubungan yang positif dalam keluarga. Sekarang zamannya luar biasa kan Pak, ada satu keluarga, anaknya tuh wah rumahnya juga mewah. Pulang kantor langsung masuk atau pulang masuk kamar, lengkap di kamarnya, Pak, segala macam, wifi segala macam semua. Mungkin ayahnya sendiri nggak tahu udah pulang belum anak gue katanya. Seperti itu. Apakah itu yang namanya hubungan positif dalam keluarga? Dan saya melihat ini sebagai fakta. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Anaknya ini ayahnya mau keluar negeri. Ya, anaknya itu nggak tahu udah kemana dia segala macam. Suruh sekretaris, tanyain anak gua dong mau ikut nggak ke luar negeri. Lah ampun seperti itu. Ini fakta loh, saya nggak mengada-ngada. Saya ngalamin sendiri, sampai kaget. Jadi sang ayah suruh sekretarisnya tanyain anaknya dong mau ikut apa enggak. Lah emang lu nggak tinggal serumah? Seperti itu Bapak. Ya, hubungan emosional. Yang kedua, adanya kasih, dukungan, perhatian dan komunikasi yang baik. Ini penting banget ya, karena biar gimana pun juga keluarga adalah gereja. Gereja mula-mula itu adalah keluarga. Dan ini penting. Nah untuk bisa bersatu, manusia punya karakter berbeda. Manusia punya pemikiran, punya kemauan, keinginan yang berbeda. Tapi kalau kita bersatu dalam Kristus, itu akan berbeda. Dan ikatan kita, ikatan emosional. Seperti FGP MFI, ikatan kita apa? Visi dan misi kita. Itu yang mengikat kita. Ya, ini faktanya. Yang ketiga, kekayaan pertama tadi materi, uang perlu. Kedua emosional. Yang ketiga, nah ini dia spiritual. Ya, apakah kita sudah membekali keluarga kita ya dengan kekayaan nomor 3, yaitu memberi kekuatan dan harapan. Kita tahu hidup selalu dengan masalah ya, dan wajar satu saat nggak mungkin, saya mah hidupnya enak Pak selama-lamanya, nyaman keluarga. No, pasti ada badai terjadi. Nah, kita kalau membekali keluarga dengan kekayaan spiritual, itu ada harapan, ada suatu kekuatan dalam gunjangan hidup. Karena Yesus pun mengatakan, ya kita tidak mungkin sebagai orang Kristen ini atau orang percaya, itu akan selalu hidupnya nyaman, enggak. Alkitab begitu banyak contoh yang menceritakan bagaimana, even dia adalah murid Yesus ataupun mungkin para nabi atau para iman, pasti punya masalah. Tapi kalau kita punya ikatan spiritual orang-orang percaya, maka kekuatan dan harapan selalu ada. Hidup ini paling enak kalau punya harapan Pak. Saya pernah ngalamin ibu saya karena COVID Delta. Ya. Saya punya uang, saya bilang pilih rumah sakit manapun juga. Wah kita satu keluarga nyari rumah sakit, gak ada yang terima. Penuh semua Pak. Bapak mau di lorong aja katanya. 4 hari meninggal. Itu seperti itu fakta. Jadi nggak ada artinya Pak, tapi dengan kekuatan spiritual, ya sebagai anak tunggal saya juga sedih, tetapi saya punya kekuatan bahwa mama sudah di rumah Bapa di surga. Itu harapan yang membuat saya sukacita. Bukan berarti ibu meninggal kita hahaha, bukan, tapi sukacita dalam ikatan spiritual agama.
Ya. Nah, hubungan emosional ini atau kekayaan emosional itu memberi hubungan yang positif dalam keluarga, ya, memberi hidup iman dan gaya hidup kita. Nilai-nilai hidup iman itu adalah dari nilai spiritual. Oleh karena itu sampai hari ini, saya waktu cucu saya, anak saya punya putri tunggal, waktu dia mengandung cucu saya yang pertama, itu tiap hari suaminya bacakan kitab Amsal. Maaf ya, saya tidak boleh membanggakan keluarga sendiri itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi sampai hari ini dia luar biasa menurut saya. Ya, pergi kemana-mana, waktu pergi ke Amerika, kita makan ngantri nunggu. Dia diem aja, saya ngapain? Dia ternyata bawa Alkitab, dia baca Alkitab umur 12 tahun. Itu saya tidak banggakan loh. Kita nggak boleh bangga terhadap keluarga itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi itulah pentingnya. Itu kekayaan yang kita berikan, kekayaan spiritual. Ya. Dia kalau kemana-mana, tasnya pernah dibongkar sama istri saya, kok tas ransel berat amat dibuka, dia selalu bawa Alkitab. Faktanya seperti itu. Ya. Nah kenapa? Saya bilang sama mantu saya, ya kita uang nggak berkelebihan, tapi cukup iya pasti. Semua orang pun cukup kok, nggak ada yang nggak cukup. Soal kaya miskin itu ukuran orang. Tetapi berikan dia kekayaan spiritual, berikan dia kekayaan emosional. Itu luar biasa. Ya. Nah kemudian di samping itu, spiritual ini kita akan hidup dalam kebenaran. Sekarang ini, aduh bapak-bapak, yang namanya kebenaran udah dijungkir balikan semua. Ya. Dengan kemajuan teknologi, sosial media, parah sekali. Nah kalau kita nggak membekali keluarga kita dengan kekayaan spiritual, it will be the problem. Ya, banyak sekali saya mengalami juga para konglomerat yang, aduh, yang anaknya satu LGBT, yang ini segala macam, sedih kadang-kadang melihatnya. Uang nggak berseri istilahnya, mau apa juga ada ya. Itu 3, bapak-bapak sekalian ingat. Kekayaan itu dari 3, materi jelas kita butuh, kita nggak munafik mengatakan itu. Ya. Kedua, masalah emosional dan masalah spiritual, itu 3 kekayaan. Ini harus ada dalam neraca kehidupan kita. Apakah kita sudah membekali dengan hal tersebut? Ya. Nah, Bapak sekalian kita lihat ayat yang mendukung statement ini. Ya, saya tidak mau kok memberikan uraian hanya sekedar pakai ilmu cocok logi ya, cari-cari firman, kagak dasarnya dari firman. 1 Timotius 6 ayat 17-19 saya akan bacakan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan terakhir, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin, haleluya. Ini dasar pijakannya. Jadi ada 3 inti yang kita petik. Ya, pertama, jangan tinggi hati. Ya, aduh Tuhan tuh tinggal begini, yang dari kaya jadi miskin, yang sehat jadi sakit. Itu faktanya. Saya mau reuni nih Oktober November kalau salah. Ya, bekas teman-teman kuliah udah pada 50 tahun, udah pada tua-tua, semua udah pada ngilang. Ngumpulin daftar. Belum juga sebulan kita kumpulin nama daftar yang ikut, 3 orang udah gone, Pak. Yang ini udah meninggal, Pak. Kapan? Baru minggu lalu. Baru kita mau ngumpul. Berarti kita nggak bisa apa-apa. Kita boleh olahraga, kita boleh segala macam hidup sehat. Tapi hak otoritas di tangan Tuhan. Termasuk kekayaan kita. Yang pasti kita pegang firman-Nya. Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Dia mencukupi, tapi Tuhan tidak pernah melebihkan. Dia tahu kebutuhan kita. Makanya saya katakan, wah semua tahu doa Bapa kami. Tuhan berilah kami makan kami secukupnya hari ini. Kan kita nggak doa, berikanlah kami makanan sebanyak-banyaknya hari ini kan Pak. Sakit GERD repot. Atau Tuhan kadang-kadang mengatakan dalam firman-Nya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang saya pegang banget. Jadi sebenarnya surga di mana? Saya belum pernah ke surga sih. Surga itu di bumi. Yang membuat bumi jadi neraka. Kayak sekarang perang di Israel sama Iran. Itu ya kita sendiri. Itu faktanya. Jadi hidup ini menurut saya tuh, apalagi dalam hal masalah uang, itu bukan utama. Kita butuh pasti, tetapi damai sejahtera, kehidupan yang harmonis, itu yang nomor 1. Nah, oke, sekarang kita bicara prakteknya ya Pak ya, jangan teori aja ya. Oke, Bapak-bapak, ibu-ibu coba renungkan diri kita masing-masing ya.
Kita ini diciptakan Tuhan bermacam-macam, yes, ya luar biasa ciptaan Tuhan. Ada 3 karakter dalam hal keuangan, ini self-financing managementnya. Pertama, apakah bapak-bapak dan ibu punya karakter precautionary motive? Yaitu orang yang sangat konservatif, hati-hati. Yuk Pak bisnis ini, enggak entah kalau gagal gimana. Precautionary motive. Yang kedua, transaction motive. Ini biasa pengusaha nih kayak Pak Dali. Ya, transaction motive adalah orang yang selalu memperhitungkan cost and benefit. Saya keluar cost sekian, keuntungan saya berapa? Itu wajar. Yang ketiga, spekulatif motif, banyak yang kayak begini. Sikat dulu, urusan nanti. Faktanya demikian Pak. Ya, mana yang baik, mana yang buruk? Kagak ada. Masing-masing coba introspeksi Pak. Pasti punya sifat. Saya tuh terus terang aja precautionary motive. Saya dari dulu mimpin perusahaan begitu besar segala macam, kenapa nggak bisnis sendiri? Nggak berani, saya bilang. Saya dulu pemain pasar modal, Pak Vincent tahu banget tuh tiap hari ngantornya di OJK, ya di Bapopam. Beli saham ini Pak, bakal naik nih. Nggak mau ah. Ini faktanya, dan itu sifat yang Tuhan sudah berikan nggak bisa. Tapi kalau istri saya agak beda, invest aja di sini bagus nih katanya. Ini memang sifatnya gitu. Nah, kita harus mengenal diri kita. Bagaimana karakter kita, karena karakter ini akan mencerminkan, akan memberikan apa yang kita akan lakukan dalam mengelola keuangan. Baik di keluarga maupun di perusahaan. 3 motif ini bapak-bapak introspeksi. Ya, kalau yang spekulatif itu ya penjudi spekulatif semua Pak. Ya. Nah, metode prakteknya bagaimana kita mempraktekkan ketiga hal ini setelah kita mengetahui who am I. Ya. Pertama ya tadi KYS, know yourself. Tahu, kenalah diri Anda. Ya. Lalu Pak, kalau saya ini spekulatif Pak, tapi saya mau robah, bisa nggak? Minta Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kekang kemauan saya. Saya pernah nanganin satu perusahaan waktu, saya rata-rata perusahaan tuh memimpin alih generasi 1 ke generasi kedua. Nah generasi kedua yang saya waktu itu dia minta untuk dialihkan, 2 anak, yang satu marketing banget, wah menggebu-gebu. Yang satu keuangan banget. Saya bilang, dua-duanya bagus Pak. Yang satu ngegas, yang satu ngerem. Enak kan? Jadi kita mesti tahu diri kita. Sehingga saya bilang sama orang tuanya, Bapak mesti tempatkan mereka pada posisi yang benar. Ya, jangan orang yang memang jiwanya ke marketing, ya berani untuk transaksi, itu ditaruh di keuangan, ya repot. Ya. Nah, know yourself, KYS. Yang kedua, KYB, know your business. Ini seorang sering salah kaprah, ya. Saya bisnis ini ya, apakah kita menjiwai bisnis tadi? Saya pernah mengambil suatu franchise dari Amerika, kita ambil dari sana bawa kemari, ya. Kita jual, wah laku itu long time ago. Pada bangkrut semua. Kenapa? Iya Pak, saya ngutang bayar rukonya, jadi nggak sanggup untuk muterin uang. Karena kita nggak tahu the business model. Trading, manufacturing, kemudian jasa, pasti berbeda kalau kita mengetahui bisnis itu. Dan itu penting banget. Setelah kita mengetahui diri kita, know your business. Yaitu yang saya tekankan selalu dalam konsultasi, bisnis modelnya Anda mengerti nggak? Industri, bangun pabrik, invest, 2 tahun mau untung, nggak bakalan saya bilang. Saya pernah nanganin hotel Aston ke Indonesia saya yang bawa. Ya. Itu minimum 5 tahun minimum loh. Itu baru break even loh, belum untung. Tahun ke-8 udah mesti renovasi, bayangkan. Kalau napas nggak panjang, karena bisnis modalnya beda. Tapi kalau trading, kayak orang gigit cabai, gigit terus pedes untung langsung beli 10 jual 13. That's the fact. Nah ini salah ketik, bukan KYS sebenarnya, tapi KYC. Know your customer. Ini penting sekali, segmen market kita kemana aja. Ini bertitik tolak bagaimana kita mengelola keuangan nanti. Ya, jadi intinya ini pun dalam keluarga sama Pak. Kita mesti mengenal karakter keluarga kita dalam hal menangani keuangan. Anak saya sekolah di Melbourne, ya, anak tunggal. Saya bilang waktu itu, pokoknya Papa cuma kirim uang untuk keperluan kamu dan kamu harus teliti. Saya nggak pelit, saya udah backup uangannya. Tapi dia tiap minggu kirimin detail, beli tiket kereta api, beli pulsa telepon, beli ini. Detail banget. Saya bilang ya nggak usah lah. Tetapi memang kita harus mengenal karakter. Ternyata memang sampai sekarang terbukti. Sangat, bukan pelit sih, tapi sangat teliti dalam menangani uang. Puji Tuhan saya bilang. Ya, kita harus tahu dalam keluarga kita itu bagaimana
karakter dirinya spekulatif kah, precautionary atau transaction, ya, karena itu akan membedakan kita sama seperti kita menangani bisnis kita. Bisnis modelnya harus clear, ya, bisnis model jasa umpamanya. Bayangkan kalau bisnis model jasa yang melayani udah ketus, nggak pernah apa segala macam, mana laku, ya. Padahal kita lihatnya berapa, kita ke restoran aja bapak-bapak sekalian, ya. Mungkin makanannya ya same lah kurang lebih, tetapi begitu datang, Pak Soekardi apa kabar, udah lama gak datang, gimana? There's something that touching your heart. Karena dia jual jasa Pak. Di Kelapa Gading optik Melawi atau optik saya lupa. Bikin kacamata di situ, seminggu kemudian sebelum kemudian ditelepon, Pak ada masalah gak kacamatanya? Setiap saya ulang tahun dikirimin kartu selamat. Itu luar biasa Pak, kenapa? Dia cuma jual jasa. Jadi kita harus mengerti, know your business. Ya. Yang kedua jangan lupa, ini juga dalam keluarga. Saya paling suka dengan SWOT analysis. Kita menganalisa strength kita, kekuatan kita. Kita menganalisa weakness kita, karena setiap orang punya weakness termasuk saya. Kita melihat opportunity yang ada di pasar, dan jangan lupa threat ancaman. Ini penting banget Pak. Dalam keluarga juga kita lihat, ini anak saya kok ancamannya kenapa, matematikanya lemah banget. Saya mesti do something untuk itu. Atau anak saya kok pelupa melulu. Kita mesti do something mengenai itu. Kita harus buat SWOT Pak dalam kehidupan kita, termasuk diri kita. Kekuatan saya adalah seperti ini. Itu kita manfaatkan, cari peluang. Tapi jangan lupa kita juga punya kelemahan. SWOT ini paling saya senang karena dipakai di mana-mana. Udah lama metode ini. Nah, setelah kita lakukan SWOT, kita lakukan PIKA. Ya, problem identification and corrective action. Jangan lupa. Ya, iman hidup harus dengan iman. Setuju saya, tetapi kita harus melakukan action buat planning. Ini penting banget. Kemarin saya pelayanan di Taipei, satu gereja namanya IGF Indonesia Full Gospel. Betul. Waduh, saya pikir full gospel dari sini sama, ternyata bukan. Dulu cabangnya banyak, salah satu gimana cerita, saya ditugaskan kemari Pak dari nothing, dari nol, sampai istri saya nangis terus, kenapa? Aduh kita gak punya apa-apa, ditugaskan kok berseperti buka gereja di cabang mana gitu. Tapi dia bilang dia hidup dengan iman, tapi dia ambil tindakan. Ya, dia mulai jadi salesman untuk menunjang hidup ya, sampai akhirnya dikasih mobil dan sekarang udah full time pelayanan, udah punya jemaat lumayan. Wah luar biasa saya bilang. Itu hidup dengan iman, tapi iman tanpa tindakan adalah no. Ya, harus do something. Kita tahu anak kita pelupa, kita tahu istri saya sering pelupa atau sering marah. Ya kita harus melakukan bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Dengan satu objektif visi, hidup damai sejahtera. Dan kemudian jangan lupa harus buat strategic plan. Ya kalau ngomong doang gak direncanakan untuk apa. Kemudian plan action rencananya dan jangka waktu timetable-nya. Ini bukan hanya di perusahaan Pak, di keluarga pun sama. Kita harus buat planningnya semua. Saya kalau mau traveling, ini cucu mau pada libur nih, udah ribut aja mau pergi. Oke, saya bilang anak saya udah ngerti. Itinerary harus detail. Transport apa semua udah beres, jadi make it plan dan we enjoy the life. Itu pentingnya di situ. Ya. Kemudian, nah ini rumus nih, bapak-bapak, ibu. Ya, ini saya kasih rumus sedikit teori. Y sama dengan C2 plus S plus I. Y itu adalah income yang kita terima. Saya nggak ngomong besar kecil. Ya, Y income yang kita terima, penghasilan yang kita terima. Apakah Bapak pengusaha, profesional, whatever. Nah, pertama-tama digunakan pasti saya untuk konsumsi, benar dong Pak? Wah, sekarang bisnis saya udah berkembang. Saya mulai cobain mau lihat negara luar, jalan-jalan, konsumsi pasti. Tapi C1 ya konsumsi sandang, pangan, papan. C2 jangan lupa loh, jangan lupa church. Berikanlah karena apa? Tadi ayatnya ada jelas dikatakan bahwa jangan pelit untuk berbagi. Ya, jadi pertama penghasilan untuk keluarga, ya benar. Tapi jangan lupa juga itu yang prioritas juga untuk gereja. Ya, saya ngalamin banyak debat orang di gereja. Buat apa kasih perpuluhan? Karena kan yang kaya pendetanya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan kebenaran saya harus berikan whatever. Karena saya pernah ngalamin pribadi Pak. Ya dulu pada kenal perpuluhan, gue kerja capek-capek masa 10% kasih ke gereja gitu kan. Ya boleh saya bilang, saya ngotot, istri saya lebih rohani dari saya. Kasih Pak katanya, oke. Tapi hitungin dulu dari gaji kurangin ongkos hidup, bayar telepon, bayar air, sisanya baru 10%. Wih, ayah saya ditabrak motor, TV di rumah digotong orang. Ada aja masalah. Dari itu saya kapok, nggak berhenti lagi. Ampun.
Ini fakta ya, itu sikap rohani seseorang. Nah, kalau memang sudah kita penuhi konsumsi untuk keluarga cukup ya, bukannya lebih ya. Kemudian gereja kewajiban kita sudah penuhi, baru boleh mikir saving. Ya, saving itu apa? Asuransi ya Pak ya, untuk masa depan atau untuk kalau sakit dan segala macam, atau berbagai macam bentuk saving, karena saving tetap diperlukan. Ya, saya menangani 2 orang yang pensiun kebetulan dekat-dekat dengan saya, ada yang sampai benar-benar down. Saya bilang gue pensiun lebih happy loh daripada kerja, udah bosen kerja, tapi dia down. Kenapa? Saya nggak punya penghasilan semua. Lah, lu orang percaya? Percaya katanya. Anak Tuhan? Iya, Tuhan tuh pemilik bumi dan isinya, iya. Bapaknya kaya masa anaknya miskin? Saya bilang gitu. Banyak Pak yang down seperti itu. Ya. Kenapa? Sejak awal kalau memang kita profesional, lakukan saving. Bukan bicara besar atau kecil. Ya. Nah, kalau saving sudah ada, baru Pak mikir investasinya. Jangan dibalik-balik. Banyak kan orang yang spekulatif motif, ya. Wah main saham itu loh, bobo, membeli saham, gadein rumah segala macam. Beli bitcoin segala macam. Hancur Pak. Jadi konsep income, pertama untuk C1 konsumsi keluarga, untuk C2 adalah gereja, ketiga baru kita mikir saving dan baru investasi. Kalaupun nggak ada, ya cukup yang apa adanya, Tuhan sudah berkati kita. Ya, nah yang penting kebutuhan dan keinginan harus Bapak kasih garis yang tegas. Ya, keinginan saya mau ini itu, tapi apakah itu kebutuhan kita? Ya, teman saya satu yang anaknya problem itu, yang tadi saya cerita, bapaknya karena anaknya seperti itu, akhirnya ayahnya tuh demensia Pak, kasihan teman saya itu. Ya, kebetulan kami sesama penggemar audio Pak. Ya, jadi kalau kemana-mana dia udah diem bengong gitu. Nah kemarin perlengkapan audio ini jangan ditanya lah Pak, orang sultan, ratusan miliaran semua. Dia bilang tolong dong di listen, dia punya alat-alat, dia punya piringan hitam, ada 4.000 piringan hitam. Ya, kemarin saya datang sama teman saya belum kelar. Itu ada piringan hitam dia beli, dibuka segelnya juga belum Pak. Ini orang kebutuhan apa keinginan ya. Itu loh, hati-hati. Ternyata setelah dia tua, jadi demensia begitu, gak bisa dinikmatin Pak. Aduh saya cuma berdoa Tuhan, jangan deh biar gue gak punya apa-apa, jangan kayak begitu. Tapi itu fakta, karena dia begitu stres, begitu luar biasa stres sama anaknya yang benci sama dia banget gitu loh. Padahal itu anak kesayangan. That's the fact. Nah, jadi kekayaan dalam pandangan Kristen itu ada 4. Kekayaan adalah pemberian dari Tuhan, camkan ini. Bapak boleh bilang saya hebat sekolah S2, S3, saya punya warisan banyak. Nothing, nol semuanya. Kita miskin di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia nggak mau kasih, habis Pak. Ya, pepatah yang mengatakan generasi 1 membangun, generasi 2 menghancurkan, banyak benarnya juga sih. Tapi juga banyak benarnya, terus sampai ke belakang baik sekali. Ya. Yang kedua, kekayaan suatu tanggung jawab. Kita diberkati, puji Tuhan. Jangan lupa makin besar berkatnya, bukan berkat itu bukan sekedar hanya uang loh, ada emosional, ada juga spiritual. Misalnya Tuhan memberikan kita berkat spiritual yang luar biasa, gunakan untuk melayani Tuhan, that's the fact. Gunakan itu. Nah ini kita harus punya tanggung jawab atas berkat yang diberikan. Kesehatan yang diberikan Tuhan. Ya, aduh kalau dengan teman-teman kadang-kadang aduh saya puji syukur dah. Udah kepala 7 masih bisa kemana-mana, masih bisa kemana-mana sehat gitu loh, puji Tuhan, saya gak mau sombong. Tapi mereka yang kadang-kadang udah parah sekali. Ya, itu kekayaan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kekayaan tidak menyelamatkan, betul Pak? Wah punya duit banyak, gak apa-apa gue begini ntar gue bayar. Lo banyak yang kejeblos gara-gara itu Pak. Tidak menjamin sama sekali keselamatan. Itu contoh ibu saya, duit banyak mau masuk rumah sakit manapun saya bayarin. Gak ada, bilang apa. Dan jangan lupa, kekayaan adalah sumber pengujian Pak. Hati-hati katanya ya, ada pepatah yang mengatakan, pria kalau udah kaya bahaya loh Pak. Betul? Termasuk istri atau cewek kalau sudah kurang duit juga bahaya, betul Pak. Dia sumber pengujian. Karena dia sumber akar kejahatan. Itu bahaya sekali. Ya, banyak Pak, ya jangankan kita orang awam nih, ya sama Bapak sama saya sama. Gembala sidang aja bisa jatuh. Ya, banyak sekali Pak. Waktu gerejanya kecil, wah luar biasa semua pelayanan yang hebat. Begitu udah gede meludak sama jemaatnya, dengar-dengar punya simpanan lagi katanya, itulah. Ini fakta loh, saya nggak kebohongin. Ini faktanya ada kok. Ya kita nggak usah expose, tapi saya bilang itu urusan dia sama Tuhan lah. Ya. Nah ayat yang mendukung terakhir 1 Timotius 6 ayat 7-10 kita baca bersama.
Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Pikirkanlah mengenai kematian, Pak. Ya, maaf saya potong sedikit. Ada kata-kata bahasa Italia, bahasa Yunani yang bagus banget. Imago Dei, terserah kepada Tuhan. Ya, kenapa? Kita nggak punya apa-apa, Pak. Ya, ada lagi juga kata-kata yang mengatakan, coba kalau Bapak lihat di jari tangan Bapak ya, ini apa? Ini semua ada huruf M, Pak. Ya, itu ada artinya. Memori apa istilah bahasa Latinnya? Ingatlah akan kematian, itu penting banget. Kita nggak bakal selamanya, Pak. Boleh kaya, boleh hebat, nothing semua. Kalau Tuhan bilang pulang, bisa apa? Contoh banyak yang pagi-pagi nggak bangun. Ya. Nah, sebab kita tidak membawa asal apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukuplah. Ya saya udah bilang, kadang-kadang saya melihat supir saya udah kerja 38 tahun Pak, dari nggak punya anak, belum married, mereka punya cucu. Itu dia gaji ya berapa sih supir? Tapi happy itu hidupnya Pak. Kadang-kadang saya masih mikir, aduh gue lagi perlu gaji gue kurang nih. Sekarang baru mikir nih, udah tua baru mikir, oke begitu toh. Ternyata dia happy hidup. Ya, kenapa? Ada makan, ada pakaian, cukuplah. Ya. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat terakhir, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu orang uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati loh bapak-bapak, saya juga mempentingkan diri saya. Ya. Saya sekarang hidup saya fakta, ya udah pensiun, istri gue udah pensiun, istri saya juga seorang career woman ya selama sekian puluh tahun sebagai direktur. Kita takut? Enggak takut saya bilang. Bukan berarti simpanan saya puluhan miliar deposito, kagak. Kita hidup dengan iman dan Tuhan pasti cukupkan. Itu luar biasa. Ya, tapi juga kita harus melakukan tindakan. Kita harus berani untuk melakukan sesuatu. Ya, kembali ingatkan, hidup dengan iman harus, tapi iman tanpa tindakan adalah no. Ya. Nah, konsep dasar keluarga, ini halaman terakhir benar deh. Dalam menangani masalah keuangan, pertama komunikasi yang damai dan terbuka. Bapak, saya dulu pernah kerja, zaman dulu tuh gaji nggak ditransfer Pak, pakai uang tunai Pak. That's long time ago. Saya ingat manajer saya kalau terima gaji sebagian taruh di kaos kaki Pak. Jadi kenapa begitu? Supaya bini gua nggak tahu katanya. Ya ampun, jangan ya. Kita harus komunikasi yang damai dan terbuka. Kedua, saling menghormati dan mendukung dalam keluarga. Saya kemarin yang saya khotbah di gerejanya Pak Yusuf Roni, judulnya kalau dompet istri lebih tebal, masih ada bahannya tuh, ada di YouTube juga masuk, berkat atau beban. Ini loh, kita harus menghormati. Saya bilang, saya tanya, pertanyaan dua, ini keluarga ya. Pertama, apakah ada kewajiban bahwa penghasilan suami harus lebih besar dari istri? Enggak ada Pak. Ya udah. Apakah ada salah kalau istri penghasilan lebih besar dari suami? Enggak Pak. That's it. Kita harus saling menghormati. Tapi contoh banyak sekali Pak, banyak sekali. Saya cerita sedikit boleh kesaksian, mungkin Pak Vincent juga tahu ya, karena pernah ngalamin sama-sama. Satu perusahaan, saya joint venture-kan dengan Jepang, saya go publikan. Nah ini dari keluarga, biasalah perusahaan keluarga, anak semua, mantu ikut. Nah salah satu anaknya kebetulan sama-sama pelayanan sama saya, Bapak pelayanan loh. Ke Bali kita pergi segala macam semua pelayanan. Ini 20-30 tahun yang lalu kali Pak. Entah bagaimana karena perusahaan joint venture, anaknya ini ya mestinya kan penerus generasi anaknya kan, harus jadi presiden direktur. Enggak kepilih jadi presdir Pak. Istrinya luar biasa sultannya, kayaknya bukan main Pak, sungguh. Tapi istrinya baik, ya. Dia kecewa nggak terpilih, dia merasa minder. Gantung diri Pak. Pak Sukardi 1 menit. 1 menit ya, fakta iya dikit lagi Pak. Ya, itu fakta, ya nggak apa-apa, udah habis halaman terakhir Pak. Baik. Halaman terakhir. Oke, ini penting banget Pak. Yang ketiga, menjaga akan tetap fokus kepada nilai-nilai spiritual. Jadi di keluarga yang namanya mesbah keluarga, doa sepakat, itu jangan ditinggalkan Pak. Ya, cucu saya kalau mau sekolah pagi, biarpun cuma 20 detik mungkin, tapi harus berdoa bersama mama dan papanya. Pimpin hari ini. Ya, saya dengan istri, doa sepakat sudah puluhan tahun.
Itu luar biasa Pak. Karena kita harus fokus pada nilai spiritual. Itu kekayaan yang kita harus mohonkan Pak. Yang keempat, kolaborasi dalam pengambil keputusan dalam keluarga. Jangan mengambil keputusan sendiri ya. Sedikit ya Pak ya, 1 menit Pak. Ini bapak-bapak ingat aja harus punya yang namanya label SNI Pak. Bukan Senarai Nasional Industri. Sudah nanya istri belum? Kalau mau damai ya. Kalau sudah nanya istri, Bapak harus dapat sertifikat ISO dari istri. Istri sudah oke, jadi gak ribut ya. Yang kelima, berfokus kepada tujuan bersama. Ingat hidup itu bersama ya, bukan untuk menguasai istri. Oke? Halaman terakhir. Oke, apa? Ini kekayaan sejati dalam keluarga, yang namanya kekayaan itu adalah sumber yang kita itu berarti apakah saya, suami, istri, atau anak kita terima, dan tujuannya untuk memberkati dan memuliakan Tuhan. Ini penting Pak. Ya, oke, panjang bisa satu khotbah lagi. Ulangan 8 ayat 18 ayat penutup Pak. Kita simak bersama, saya bacakan dengan pelan-pelan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Amin, terima kasih.